Oke anak-anak, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis ini terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Pada katode terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anode terjadi reaksi oksidasi. Nah, untuk menuliskan reaksi elektrolisis yang terjadi, ini ada ketentuannya sebagai berikut. Untuk katode reduksi atau karet, anode oksidasi atau anok. Nah, pada katode ini yang terjadi reaksinya adalah pada kation. KK katode kation reduksi, K karet katode kation reduksi. Nah, untuk kation jika digunakan kation logam aktif yaitu golongan 1A, 2A, Al dan Mn, maka logam ini tidak mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi adalah air. Dengan reaksi 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Nah, selanjutnya jika yang digunakan adalah kation yang lain selain logam aktif tersebut, maka kation tersebut akan mengalami peristiwa reduksi. Oke anak-anak, selanjutnya pada anode apa yang terjadi yaitu reaksi oksidasi dengan ketentuan sebagai berikut. Jika anode yang digunakan adalah inert itu tidak mudah bereaksi, contohnya logam PT atau platina, logam emas, kemudian karbon, maka anode itu tidak akan mengalami oksidasi. Namun, jika yang digunakan logam yang lain, misalnya besi atau yang lain, maka akan mengalami oksidasi. Nah, untuk anode, anion juga diperhatikan. Jika anion yang dihasilkan adalah sisa asam oksi atau asam yang mengandung oksigen, contohnya SO42-, NO3-, PO43-, maka yang mengalami oksidasi adalah air. Sedangkan sisa asam yang lain yang tidak mengandung oksigen, misalnya Cl-, Br-, I- atau OH-, maka anion tersebutlah yang mengalami oksidasi. Oke, selanjutnya biar lebih paham diperhatikan contoh berikut ini. Misalnya elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode inert. Nah, CuSO4 ini akan terion menjadi Cu2+ ditambah SO4 2-. Cu2+ bukan logam aktif. Jadi kation itu akan direduksi. Karena anode inert misalnya menggunakan PT atau platina, sedangkan anion dari sisa asam oksi, maka airlah yang mengalami oksidasi. Lihat lagi ketentuan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, sehingga pada katode Cu2+ menangkap 2 elektron menjadi Cu, mengalami peristiwa reduksi, dan pada anode 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 plus 4 elektron. Untuk menyamakan jumlah elektron, reaksi yang pertama dikalikan 2, sehingga reaksinya 2Cu2+ ditambah 2H2O menjadi 2Cu ditambah 4H+ ditambah O2. Inilah hasil reaksi elektrolisis dari larutan CuSO4 dengan menggunakan elektrode PT atau inert. Oke, selanjutnya pada elektrode larutan NaCl dengan elektrode tembaga atau Cu. NaCl terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Na+ dari logam aktif karena golongan 1A. Jadi kation itu kurang reduksi dibandingkan air. Maka yang direduksi di katoda adalah air. Sedangkan di anoda lihat dulu elektrodenya. Karena menggunakan elektrode non-inert yaitu Cu, maka elektrodenya yang mengalami oksidasi. Maka reaksinya pada katode yang mengalami reaksi reduksi adalah H2O, sedangkan pada anode yang mengalami oksidasi adalah elektrodenya yaitu Cu.
sehingga diperoleh 2H2O ditambah Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2OH- ditambah H2. Oke anak-anak, selanjutnya Ibu jelaskan tentang hukum Faraday 1. Apa itu hukum Faraday 1? Yaitu hukum yang digunakan untuk mengetahui berapa massa zat yang diendapkan dalam proses elektrolisis. Nah, bunyi dari hukum Faraday 1 yaitu massa zat yang dihasilkan pada suatu elektrode selama proses elektrolisis berbanding lurus dengan muatan listrik yang digunakan. Sehingga dari hukum Faraday tadi diperoleh 1F sama dengan 96500 kolom. Kemudian rumus Faraday F sama dengan I kalikan T per 96500. Harga 96500 ini ketentuan dari Faraday untuk konversi rumus tersebut. Nah, sehingga M sama dengan E kalikan F, maka M sama dengan E kali I kalikan T dibagi 96500. Karena harga F tadi adalah I kalikan T per 96500. Nah, M itu apa? M itu adalah massa zat yang diendapkan, satuannya gram. E adalah massa ekuivalen. I adalah arus listrik, satuannya ampere. T adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, untuk menghitung E, ini sama dengan AR dari zat tadi dibagi N. N adalah muatan dari ionnya. Misalnya, hitung massa tembaga yang diendapkan pada elektrolisis larutan CuSO4 dengan menggunakan arus listrik sebesar 5 ampere dan selama 1 jam. ArCu 63,5. Reaksi reduksi Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, anak-anak perhatikan di situ Cu-nya menjadi Cu2 plus, maka muatannya adalah 2. Sehingga diketahui I sama dengan 5 ampere, T-nya 1 jam diubah menjadi 3600 sekon, E-nya sama dengan 63,5 dibagi 2, ketemu 31,75. Sehingga kita hitung masukkan rumusnya M sama dengan E kali I kali T per 96500. M sama dengan 31,75 kali 5 kali 3600 dibagi 96500 sama dengan 5,92 gram. Jadi endapan Cu yang dihasilkan sebesar 5,92 gram. Oke, selanjutnya adalah hukum Faraday yang kedua. Berbunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Nah, ini diterapkan jika satu arus digunakan untuk beberapa sel elektrolisis. Jadi arusnya sama, tapi sel elektrolisnya ada lebih dari satu. Misalnya, kita gunakan 2 sel elektrolisis, maka berlaku rumus W1 dibanding W2 sama dengan E1 dibanding E2. W di sini sama dengan M atau massanya. Maka kita bisa mencari massa dari zat yang diendapkan pada larutan yang satunya jika yang lainnya diketahui. Sedangkan E tadi adalah massa ekuivalen yang besarnya sama dengan AR dibagi muatan dari unsur yang diendapkan tadi atau dari kationnya. Nah, contohnya 2 buah sel masing-masing berisi larutan NiSO4 dan larutan CuSO4 di elektrolisis bersama-sama. Nah, pada sel pertama mengendapkan logam nikel atau Ni sebanyak 1,18 gram. Pada sel kedua logam cuprum mengendap sebanyak titik-titik. Nah, dari yang diketahui tadi, CuSO4 akan terion menjadi Cu2 plus ditambah SO4 2-. Muatannya 2. Sedangkan NiSO4 menjadi Ni2 plus ditambah SO4 2-, maka muatannya juga 2. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus tadi W1 banding W2 sama dengan E1 banding E2. W1-nya kita masukkan massa dari Ni yaitu 1,18 dibanding W2 yang belum diketahui sama dengan E dari Ni
ArNi tadi 59 dibagi muatannya 2, kemudian dibagi AR dari Cu 63,5 dibagi 2. Maka 1,18 dibagi W2 sama dengan 29,5 dibagi 31,75. W2 sama dengan 1,18 kali 31,75 dibagi 29,5 sama dengan 1,27 gram. Nah anak-anak, jadi massa logam cuprum atau tembaga yang diendapkan sebesar 1,27 gram. Kegunaan sel elektrolisis diantaranya adalah untuk produksi zat, misalnya pembuatan gas oksigen, pembuatan gas hidrogen, gas klorin di laboratorium. Yang kedua, contohnya penyepuan logam menggunakan logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Penyepuan ini untuk zat yang mau disepuh ditaruh di katode. Misalnya sendok dari besi mau disepuh dengan nikel. Nah, ini larutannya menggunakan Ni2+. Maka nanti Ni2+ akan diendapkan atau mengalami reduksi mengendap pada katode. Sehingga sendok tersebut akan dilapisi oleh nikel. Nah, peristiwa ini digunakan juga untuk mencegah terjadinya korosi atau perkaratan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemurnian logam kotor. Jadi logam kotor atau logam yang masih ada pengotornya, misalnya biji logam, ini bisa direduksi sehingga akan diendapkan logam murninya. Itulah kegunaan dari sel elektrolisis. Nah, demikian anak-anak, semoga dapat dipahami. Thanks for your attention. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.